Kalau mau makan siapa? Mau ke Mas. Ya kan kisah masa muda kita ya. Jadi Iya. di saat kita muda kan punya versi atau kejadian yang berbeda-beda. Walaupun mungkin di saat zaman sekarang kayak termasuk tadi gangster dan sebagainya. Kalau dulu kan belum ada gangster. Tapi dulu lebih terkenal preman, pemberani kan gitu. Bener. Iya, jadi SMP ya pada wani dadang. Gitu. Zamannya kok ya gue berbaik. Iya. Ya maksudnya nek aku kan ya habis apa jenenge sekarang pondok kan aku mbiyen kan apa ya selepas keluar apa maksudnya metu sekarang SD aku dipondokaken gitu. Lah dipondokaken ya kuwi nang pondok ya wong ora suwe sih mung pira ya setahun be ora rampung lah aku. Lah kuwi baru sang pondok ya emang nyatane nang pondok anak kasus. Nang pondok anak kasus ya kasusnya kayak emang digawe-gawe sih Pak. Maksudnya emang nyatane dianggapnya kayak aku ngobat loh marai wong. Oh gitu. Lah kuwi awalnya emang aku nang pondok ki ya sedurung metu ya aku juga wis tahu cerita Ming Bajo juga ya. Kita kan ada gempa. Tapi memang bermasalah ya dari awal ya. Ya kan. Ini parah ini. Ya udah sekarang ke Bang siapa ini? Ya. Bang Jacep ya. Ke Bang Jacep ini. Nah, apa jenenge kan udah pernah cerita. Jadi emang di pondok tuh kan ya kasusnya tuh kayak apa namanya di pondok kan awalnya emang ya kita tuh orangnya nakal tapi nakalnya kan kayak gimana ya? Tawaturan ya apa? Orang nang apa pondoknya orang Beda, nakalnya beda. Jadi emang kita tuh setiap ada aturan tuh emang orang kita kayak nggak suka buat diatur lah. Iya. Maunya bebas ya. Tapi kita tuh nakalnya kalau ada orang yang ditazir tapi dia nggak bener kayak contoh orang yasinan di kolam ikan kan. Ya menurut saya itu nggak bener loh. Iya. Itu saya tuh biasanya yang ngomong ke pengurus langsung loh. Loh Mas, kok apa namanya? Ada seperti ini. Iya. Apa namanya kok kita baca Yasin kok di kolam ikan gitu loh. Yang jelas kolam ikan kan kalau di daerah Wonosobo kan, daerah-daerah kampung kan, kan itu kan masih ada tai-tainya Orangnya lah gitu. Nah, kan orang patut banget. Iya. Enggak sesuai tempatnya orang beribadah. Kita orangnya emang makanya pengurus kayak nggak suka sama kita tuh ya di situ. Jadi apa? Termasuk idealis berarti ya. Kita orangnya nggak kayak ya nganggapnya itu nggak bener ya kita ngelakuin orang. Berarti kita punya prinsip lah gitu ya. Kalau itu salah ya salah gitu. Iya, mau apa gimana pun ya gitu. Lah kita orangnya kayak ngelabrak pengurus lah. Mas kok ini gini gitu loh. Emang ada apa boleh gitu kita bawa namanya kayak buku Yasin di kolam ikan yang banyak tai yang kotor lah gitu. Nah di situ mulai tuh pengurus kan kayak kita tuh kayak bener-bener nyari kesalahan. Cuman emang buat nyari kesalahan itu kan susah. Tuh. Lah kepasan itu di setahunan itu tuh ada temen dia kan emang suka makan kalau zaman dulu tuh kayak obat lah obat di apotek tuh apa ya kayak pil anjing apa iya ada zaman itu. Lah itu orang padahal kalau kita malah nggak tahu ya itu. Lah tapi dia tuh ngomong ke pengurus pakai nama aku gitu loh. Tahu obat ini dari siapa? Dari si ini. Nah, dari Jadi fitnah lah. Padahal sampean sendiri udah tahu ya. Nah, akhirnya itu udah lagi mau kenaikan kelas habis selesai ujian kenaikan kelas. Itu kan masih kelas 1. Kelas pondok atau kelas sekolah umum? Iya, sekolah umumnya. Sekolah umumnya karena kita kan emang sekolah umum dan mondok sambil sekolah kayak gitu kan. Bukan sekolah mondok ya tapi mondok sambil sekolah kan. Di situ MTS kan. Nah di MTS itu nah posisi itu kan emang lagi libur kan, libur sekolah jadi orang pada olahraga, ada ada kegiatan-kegiatan lah ya. Kayak ekskul gitu kayak orang pada itulah kita dipanggil nih sama pengurus di WC Putri waktu itu. Dan saya nggak tahu apa-apa di situ tiba-tiba ya ditanyain loh kamu tahu obat dari mana ya? Iya, maksudnya tahu obat dari mana tiba-tiba langsung ditonjokkan perut. Sekali ngerasa waktu.
Tapi belum ditanya dulu, kamu tahu dari mana benar atau Ya tidak? di situ karena kebanyakan yang pengurus tuh nyari batu udah salahnya loh. Ini kayak kesempatan Nah, loh. hajar aja gitu ya. Ini bahwa Padahal tanpa tahu benar atau tidaknya ya. itu. Bahkan semisalnya akhirnya tahu tuh nggak bakal dianggap apa gitu loh Pak. Jadi akhirnya bisa gitu kita dibawa ke maksudnya emang itu kita juga lagi duduk apa kan emang ya orang-orang pada ngerokok kan kadang di bagian belakang sekolah. Iya, nampungin di depan. Nah, itu di bagian WC Putri. Lah kita dipanggil ke situ, lah itulah mulai itu kita dihajar dari sebelum azan zuhur sampai asar jam 4. Luar biasa ya. Itu dari kita nggak nyebutin pondok mana ya, tapi Iya, enggak apa-apa. dari kita di di situ tuh kayak disiram air panas sampai wah parah banget sih emang. Sadis benar ya. Mungkin ada unsur dendamnya Iya, kayak gimana? udah jelas kalau itu unsur dendam udah pasti. Itu sampai orang tuh kalau nendang tuh melayang Pak. Maksudnya di situ tuh kayak sengaja buat kerasin loncat, gitu loh. Bener-bener. Berarti jangan dikeroyok berapa orang tuh yang seperti itu? Kisaran 9 lebih. Ya udah nggak bisa apa-apa ya kalau 9. Dan itu pengurus semua, nggak ada yang sepantaran kita. Orang-orang udah tua semua loh. Ya kisaran umur 20 tahun ke atas, sedangkan kita kan masih SMP kelas 1. Iya, palingan belasan lah. Itu sampai kejadian itu proses berapa lama sampai berhenti gitu dan sebagainya? Maksudnya? Kan waktu itu kan sama kan ada tadi dari sebelum duhur sampai asar gitu. Nah setelah selesai asar itu gimana? Dibiarkan tergeletak atau? Itu masih kita dikurung di Ruangan. Juga saya. di WC Putri. Kita kan kayak gini, posisi itu kan kita kan diajar. Lah itu tuh pengurusnya tuh ada yang bilang, ini orang kuat banget gitu, nggak jatuh-jatuh. Lah kita coba pura-pura jatuh kan, malah diinjek-injek, karena di situ kan yang diajar kan bukan kita toh. Yang ada yang lain. Ada temennya. Lah temennya itu kan kalau sekali diajar jeder dia jatuh loh, udah berhenti. Tapi sedangkan kita tuh diajar nggak berhenti. Karena nggak jatuh. Lah aku pura-pura jatuh kan, karena gitu loh. Karena ibaratnya ngeliat kan loh, dia kok berhenti gitu. Padahal cuma satu kali, 2 kali udah berhenti gitu. Mungkin dendamnya lain kali. Kalau kesamaan kesumat, kalau kesana dendam aja gitu loh. Lah akhirnya habis itu kan kita jatuh kan. Nah itu malah diinjek rame-rame itu semua orang. Sampai loncat-loncat lah. Kita berdiri tuh sampai ada yang jatuh gara-gara nginjek loncat di atas loh. Lah habis itu kan kita mojok lagi kan. Emang di situ ya nyerang ya gimana? Salah. Nggak nyerang ya kita sendiri habis ya. Lah posisi habis itu kan ya itu kita gimana ya? Kalau disuruh ngajar teman tuh nggak bisa Pak. Jadi situ kan dia mau berhenti kita mau berhenti dihajar, asal kita ngajar orang. Gitu. Yang nyepuin kita gitu loh. Kan nggak mungkin kita ya. Nah di situ kita nggak tahu ya mungkin. Tarung batin ini lah. Saya kalau mau berhenti saya harus mukul kawan sendiri. Kalau nggak mukul kawan sendiri berarti nggak berhenti. Yusi malakam berarti lah. Nah di situ tuh, itu saya malah nangis di situ. Bingung ya. Saya ngomong, aku nggak bisa ngajar orang ini gitu loh. Orang ya maksudnya ya dia tuh temanku gitu loh ya Pak. Sejahat apa sejelek apapun itu bukan dia yang ngomong bukan dia. Tapi yang bawa gitu. Tapi aslinya emang dia yang itu yang tahu gitu loh, malah dibanding saya lebih tahu dia gitu. Lah makanya kita disuruh ajar dia tapi kita nggak bisa. Lah habis itu kalau dia mah ibaratnya udah itu kan ibaratnya ya padahal bonyoknya nggak seberapa Pak, tapi dia tuh kayak lemes banget gitu loh. Dibikin-bikin lah biar aman dia. Tapi sampai keluar darah apa enggak? Ini pasti sobek sini sampai kita selama sebulan itu nggak ada apa-apa. Darah Pak. Kan jadi duka dulu. Sekarang lo kalau menghantam orang ini sampai terbang tadi kan disampaikan ya tetap parah bagian dalam. Makanya kan ada beberapa kejadian di pondok pesantren itu ada yang sempat meninggal. Ya mungkin yang seperti ini. Cuma biasa ditutupi. Tapi kalau misalkan menurut Om, misalkan anak Om digitukan dan Om tahu, itu gimana Om? Oh ya saya laporkan, itu tidak pidana pengeroyokan dan itu fatal. Fatalnya bagaimana? Ini kan belum tentu melakukan perbuatan salahnya. Kalau di unsur pidananya belum masuk.
kan bisa juga Bang Cecep ngomong, oh Dery itu salah, sudah konsumsi ini, itu benar apa tidak? Pertama yang harus dilakukan harusnya, apalagi ini pengurus pondok, iya, ini dia dulu, ditanyakan dulu, diklarifikasi, benar enggak? Nah, begitu juga, bukan hanya Dery yang ditanya, yang ngomong pun didudukkan bersama. Kamu kan ngomong kayak gini, si Dery pakai obat ini, tanyakan benar enggak? Nah itu sama sekali sampai kita akhirnya kan itu selama sampai asar itu akhirnya kan kita kurung dulu nih di si Putri. Itu ada teman kan akhirnya yang yang bukain. Lah itu akhirnya kan kita keluar, dia kan tutupan semua teman-teman kan pada ngerumuin loh. Iya biar nggak kelihatan. Iya karena tahu kan kita ibaratnya orangnya gimana dulunya loh, pada orang yang ditakzir aja kita selamatin kan akhirnya pada nutupin kita loh. Takutnya kita kelihatan orang-orang, karena itu di WC Putri emang bener-bener kelihatan semua sama santri Putri juga gitu. Ya kan udah nyaman. Nah itu ditutupin pakai apa, kita sampai ke pondok. Nah itu kita seharian tuh tidur nggak bangun dari malam sampai malam lagi sampai besok paginya. Nah sakit. Ya nggak tahu, kita udah nggak ngerasa. Bener-bener kita tuh nggak tahu udah 1 hari penuh itu kita pagi baru bangun. Bisa dibilang kayak pingsan gitu ya. Iya. Dan paginya itu kita ada temen lo ngasih bocoran, Der, katanya kamu mau diajar lagi sama orang yang katanya premannya situ dulunya gitu loh, preman pondok dulunya gitu. Dia tuh orang paling ditakutin lah katanya di pondok. Lah semua temen di situ pada kompak, mending kowe kabur siki gitu. Mending lu ngasih ki. Ini aja. di pondok kok seperti itu ya, kayak di tempat gitu loh. Kalau preman mungkin lah sarang mafia kan bisa seperti itu, tapi kalau pondok itu kan tidak harus seperti itu. Di sana kan proses belajar mengajar kan sudah sesuai dengan standar kan gitu. Tapi kan semuanya di belakang abahnya kan nggak ada yang tahu, abahnya kan nggak mungkin memantau semuanya santrinya. Nah ini yang harus dipahami ya, bahwa di organisasi manapun, di pondok pesantren manapun, ini harusnya antara kiai atau ustadz dengan pengurus dengan santri, ini kan harus ada koordinasi yang baik. Dan di sana harus dikasih orang yang profesional. Contoh gini, kalau ada temuan di lapangan ternyata yang tadi disampaikan Mas Dery, ini kan jangan sampai nanti ada korban yang menanggung bukan perbuatan dia loh. Dery ini kan berarti nanggung perbuatan orang lain dong, karena dia tidak ngalami sih. Nah, kalau ada yang profesional kan harus dipanggil dulu, yang ngomong ini si A nih seperti ini, terus nanti Dery seperti apa, baru itu kan diklarifikasi, didudukan bersama, benar apa enggak? Nah, iya, dikonfrontir gitu loh. Kebanyakan kebanyakan di kasus pondok pun seperti itu. Cuman saya doang yang di situ benar-benar tanpa diketemukan di antara kedua orang itu, tanpa obrolan dia bener omong apa tidak, saya enggak, bener-bener kita doang itu yang bener-bener yang kayak gitu. Jadi di situ temen semua kan pada kumpul loh. Jadi kalau orang bilang kan dulu nyeterin itu ngasih tahu loh, kalau ada pengurus yang mau datang apa gimana. Nah pagi itu kita baju sama teman-teman dimasukin ke tas semua, dilemparin kan, maksudnya itu dilemparin keluar pondok loh. Kita sengaja biar bisa keluar nantinya. Lah itu udah disiapin semua, teman pada nyeterin dari tingkat kan, maksudnya kan ada tingkat juga. Teman sampai di atas ya gitu loh, ngasih tahu. Ngawasin. Iya, ngawasin biar kita bisa kabur gitu. Lah akhirnya di situ kita kabur dari jam 11 siang. 11 siang kita sampai rumah jaraknya sejam setengah. Sejam setengah naik bis dulu sampai kita tuh ya katanya kan banyak yang orang pondok itu jadi preman di pasar gitu kan kita ngelewatin pasar itu kan, kita ngelewatin pasar itu tutupan terus pakai jaket sama pokoknya padahal belum zaman HP ya waktu itu ya, belum ada kamera belum ya, apa sudah tahun berapa sih? Di situ berarti tahun berapa? Kalau HP masuk kan Android belum ya, 99 itu belum, masih Nexian, HP Nexian gitu iya. Terus ada lagi yang Doraemon. Nah itu berarti 99 ke bawah, iya 2000 ke atas udah mulai. Nah itu kita pulang, habis itu kan ketemu tempat Mbah dulu. Di situ Mbah pun ibaratnya kaget kan. Ya kita belum tahuan waktu pulang, masih salim, kita pokoknya masih nunduk aja kan. Kita kan berhenti kan, itu rambut kita dipotong Mbak, dipocel-pacel gitu, enggak acak-acak ya. Bener-bener kayak narapidana mungkin, malah lebih parah gitu. Udah pocel-pacel lah. Akhirnya kita di situ juga pulang langsung tidur kan. Langsung tidur, pas dibangunin mau sholat asar.
mau sholat asar kita dibangunin, mbah kaget di situ nangis. Tahu lah. Nah, kamu kenapa Der? Gitu. Lah itu baru nelpon ke mama pulang. Mama pun ibaratnya sampai bawa pengacaranya Pak, bawa pengacara buat ke pondok. Cuman dari Mbak Putri dia, ya maksudnya emang pondok itu tuh masih ada darah keluarga gitu loh. Lah jadi apa namanya Mbak Putri nggak mau gitu loh, nggak mau diterusin. Lah mama kan sampai mau kayak nahan emosi sendiri gitu loh. Nggak mau diterusin. Kalau saya sendiri pun di situ kepengen, ya nggak masalah, orang kita nggak salah kan. Iya. Saya malah kepengen masuk pondok itu lagi, cuman dari mama sama mbak Nggak boleh. karena ya mungkin orang tua kan ngeliat anak kayak gitu masuk situ lagi kan nggak mungkin. Nah di situ. Bahkan ya waktu mama kesana semua pengurus yang ngajar kita lagi nggak ada di pondok emang kan udah nyatanya, keluar. bukan keluar karena emang lagi masa itu kan habis kenaikan kan pasti libur pondok. Iya. Orang-orang pada pulang. Nah di situ. Habis itu lah baru kita ke Jakarta. Tapi tidak ada solusi akhirnya itu. Ya karena mbak nggak mau dilanjutin. Oh, tapi minimal kan kalau mama tidak dilanjutin, kalau abahnya tahu kan jangan sampai Akhirnya ada. abahnya tahu. Nah, kalau jangan sampai ada kekerasan seperti ini lagi. Kalau ini nanti, mohon maaf, orang biasa mengaku saudara itu setelah ada kejadian. Sebelum ada kejadian itu kadang sombong-sombongan, lalu siapa gitu. Begitu ada kejadian seperti ini kan dampaknya kan ke depan loh. Bukan hanya korban diri saja, kan ada diri-diri berikutnya kalau nggak di stop, kan gitu. Nah itu habis itu lanjut kemana? Ke Jakarta atau balik lagi? Sampai setelah dari pondok itu ada kejadian seperti itu, keluarga, terus kemana lagi sampai? Kalau kita udah habis itu langsung lepas ke Jakarta. Kerja atau gimana? Kita ya. Mau jadi preman sekalian. Tapi emang sih dari situ kita udah Bangkit ini beda. Maksudnya bener-bener kayak ya emang dari awal di pondok emang kita udah punya nyalinya emang itu banget. Kuat itu ya. Lah habis setelah itu emang kita ke Jakarta pun ya kita kayak punya prinsip sendiri loh. Aku aja dihajar selama Sekian jam sekian sama sekian orang masih mampu. Nggak mati gitu loh. Karena belum waktunya mati. Iya, ibaratnya nggak mati. Ngapain saya takut lagi di Jakarta gitu Iya, sama orang sudah bebas lagi iya, kita. sama orang mungkin 1-2 gitu. Iya. Di situ emang kita kayak Bangkit. jiwa musiknya kayak udah nggak benar-benar nggak ngeliatin lanyo soro dia Ya biasa lah gitu. Lah di situ kita mulai Jualan apa mas? kita jualan kebab. Lah Ikut orang atau sendiri? ikut orang kalau di situ masih ikut orang kita jualan kebab. Lah di situ tuh mulai kita kayak kenal ormas. Ya ormas Ya ada LSM gitu. Salah satu kan ormas. di sana kan ormas kan banyak banget kan. Iya banyak. Di Kota Jakarta besar. emang kayak dari Kembang Latar, PP, terus FBR dan lain-lain kan mas. Iya. Nah di situ kita ya maksudnya mulai Gabung. kenalnya karena kita tuh kan jual kebab. Ya tahu sendiri kan kayak ormas Iya. itu kan kalau Iya, lagi ada biasa. kopdar itu kan rame-rame waktu itu. Lah itu beli kebab kita gitu loh. Lah udah selesai beli itu sekitaran 100 porsi kebab. Lah udah itu mereka yang jadi preman di daerah situ, yang jadi preman daerah situ, kan masuk ormas itu kan, maksudnya dia tuh minta bayar nggak mau bayar. Yang 100 porsi itu. Loh, enak bener ya. Nah di situ pak Nyali bangkit. maksudnya kayak aku tuh aslinya sih emang dari awal ya emang aku nggak pengen jadi orang kayak gitu sih kan. Iya, tapi karena terpaksa ya. Jadi ibaratnya lah di situ tuh baru kayak aku, aduh, kok udah ibaratnya Mau jadi orang baik saja masih sulit gitu ya. masih susah gitu. Lah itu kan gerobak kita kan besi kan, maksudnya kalau kebab kan tahu sendiri kan Iya. pelengan baja gitu. Iya lah pengen. Lah itu ya karena mungkin hoki apa ya, Allah alam ya nggak ada. Refleks kali ya. Lah ibaratnya dia tuh si A nya ini kan, dia tuh nggak mau bayar terus Nonton. sambil kan mabok kan. Lah, Minum sampai paling tidak. neplak kepala lah. Lah di situ kita emosi ya nggak tahu lah, emosi kita kayak Bismillah aja. Feeling aja langsung kita gitu. nggak pikiran Nggak ada persiapan gitu ya. Saya nggak mungkin mati gitu, nggak mungkin mati prinsipnya itu ya. ini gitu loh. Kayak ibaratnya sampai mati kok sama orang-orang hina Iya, gitu loh. nggak Posisi perlu lah. dia minum apa dan lain-lain. Nah
Akhirnya kita hajar lah ya, dia kena pam bajanya, jadi langsung pingsan gitu. Bukan karena kena pukul ya tadi? Ya, kalau saya bilangnya gitu kan. Nah, tapi kan orang-orang nganggapnya kan, sama hebat gitu ya. Kok bisa langsung pingsan gitu kan sekali tonjok. Namanya juga orang mabok kan gitu. Dia sedangkan dia orangnya tingginya tuh kalau nggak salah 185. Tinggi. Emang. Orang Tinggi. Betawi kan orang. Iya, orangnya tinggi, berarti tinggi besar ya. Tumbang tinggi besar. dia. Nah iya, dia tumbang. Sedangkan dia preman di situ gitu. Ganti kan berarti ini posisinya. Ya awal ini ya ibaratnya masih itu belum lah. Akhirnya kan posisinya gitu ada apa dari bendahara ormas itu Datang. kan dia emang yang apa yang Ini termasuk pimpinan juga, atau bukan? Iya. Oh, pimpinan ormas. Iya, kan ormas kan gabungan dari preman-preman di Iya, daerah-daerah. Nah, kalau si yang bendahara ormas ini, dia orangnya baik tuh di situ. Apa? Udah bang, ini kita ini berapa? Aslinya saya mau tetap bayar kok, bang gitu. Ya tapi emang ini orang emang Kurang ajar. emang ini orang nggak bisa diomongin gitu loh kayak gini. Oh, sama bendaranya. Makanya kita. Lagian dia udah pingsan kan ngomong apapun udah apa-apa gitu. Makanya kita aslinya mau bayar nanti kalau misal dia udah tenang dulu ya gitu. Udah jadi berapa akhirnya kita dibayar gitu. Lah di situ mulai itu nama kita ada dari situ disebut kayak orang sini kasih tahu lah hati-hati itu. Apalagi kita posisi di tempat itu yang preman situ juga yang megang daerah situ. Iya. Berarti sempat diminta apa gitu enggak? Punglinya ada enggak waktu itu? Apa? Jatah nomor 1 untuk preman apa kan? Siapa juga di situ? Ya di situ alhamdulillah kita malah habis itu nggak ada sama sekali yang berani narik berarti. Yang biasanya kan ibaratnya setiap hari kadang kan datang kan itu kan di tempat Alfamart gitu lah, minimarket iya. Nah di situ kan kita ibaratnya ada orang parkir yang biasanya gitu, yang pada minum tuh biasanya pada minta jatah ya karena habis itu udah nggak ada lagi, nggak berani. Tapi itu meninggal atau enggak tuh? Bangkit lagi dia hidup? Siapa? Yang tumbang tadi? Ya hidup, cuman ya posisi mungkin mentalnya udah kurang. Udah turun ya. Berarti kalau dari ini kan di Pondok Diajar naik, terus di Jakarta naik nih. Mengajar orang. Iya, walaupun dibantu sama plang yang tadi sama gitu. Jadi nasib dia aja yang bagus. Kalau nasib dia nggak bagus malah dia yang kena hantam kan gitu. Jadi Tuhan punya kuasa lah. Itu terus lanjut ke mana itu setelah seperti itu? Ya di situ kan ibaratnya jadi setiap ada apa, maksudnya kayak ada kumpulan ormas kan dari itu dia datang dulu, sering deketin kita gitu kayak ada minuman apa, mas ikut sini mas minum mas ya gitu. Ya karena kita kan juga di situ ngormatin ya, tapi nggak mau kelihatan sombong bisa gini kita nggak itu. Nah habis itu ngobrol kita kenal deket. Terus kan emang bapak kita kan emang orang emang di Jakarta kan kayak dia tuh ngajarin kayak ilmu bela diri lah. Oh gitu. Nah, ya maksudnya kayak dia juga berarti sama kayak maksudnya kan ya posisi nggak tahu sih ya mulai kenalnya gimana, tapi kita mulai akrab sama bendahara itu. Tapi bendahara itu emang lebih ditakutin daripada yang ini, yang tumbang. Walaupun badannya kecil tapi dia malah lebih ditakut. Karena mungkin dia baik mungkin ya. Iya. Jadi lebih disegani ya. Iya, segan orang. Segan ya. Beda kalau yang tadi kan takut aja lah gitu. Tapi kalau diajar orang tumbang gitu. Ya ini luar biasa ya, namanya pengalaman itu bisa menimpa siapa saja, dan pengalaman itu tidak bisa kita minta. Iya. Kalau kita bisa minta kan yang baik-baik saja. Kenapa sih kita di pondok tujuannya belajar, mencari ilmu tentang kegiatan agama atau pelaksanaan agama, baik itu hukum Islam sendiri gitu, tapi ternyata malah justru kita ketemu dengan sarangnya macan, bukan mau belajar tapi diajar, kan gitu. Dan ini tidak menutup kemungkinan bukan hanya di tempatnya Bang Dery saja, di tempat lain pun pasti ada yang seperti itu, karena ada oknum. Iya. Tapi saya yakin pondok pesantren yang baik tidak melaksanakan praktek-praktek yang tadi, kan gitu. Nah itu setelah jualan kebab sama lanjut kemana lagi? Aslinya sih kan ibaratnya itu udah kelewat ya, maksudnya kita jual kebab itu kan ibaratnya kayak kita udah masuk usia kan keluar pondok kan SMP kan? Itu udah SMA lah gitu. Udah di kelas 2 SMA hitungannya. Di kelas 2 SMA. Nah kalau kita sih 18-an tahun lah. Kita ibaratnya masih waktu ke Jakarta masih suka kayak ada anak kan sekolah gitu kan. Ya kalau emang sih ya orang tua kita emang kurang mampu lah posisinya emang di situ. Jadi mungkin nyekolin kita di Jakarta nggak mampu. Nggak mampu. Ya kalau kita emang niatnya kayak
jiwa kita tuh aslinya masih kepengen buat sekolah gitu loh. Tapi kemampuan nggak ada ya. Dari atau dukungan keluarga. Kita kadang apa kayak melihat orang apa sekolah terus kita kumpul sama anak sekolah lagi ada pelajaran kita nengok di jendela sakit kan di sini ya. Beneran Pak, kita ibaratnya jadi kita tuh kumpulannya sama anak-anak SMP apa gitu. Lah di situ kayak ya mulai emang nyatanya di situ. Cuman kan kita emang di Jakarta pun kita masih pindah-pindah tempat. Oh, nggak stay satu tempat itu ya. Masih karena mama kan ya di situ kan masih ngontrak tempat mana. Jadi kita nggak pernah di satu tempat, makanya pun waktu kita udah gede itu ya orang nggak ada yang kenal karena emang posisi tempatnya lain-lain. Pindah-pindah ya. Sebenarnya kalau mau jadi preman mending nerusin yang tadi ya. Nah kita udah dapat nama di situ, ya kan? Gitu. Nah, kalau pindah ini kan harus berpindah. Gitu. Kalau yang apa kita apa di kebab itu kalau kita terusin ya emang kita jadi emang ada nama di situ, tapi kita nggak pernah masuk dari organisasi manapun. Iya. Cuman di semua organisasi kita diterima di situ dari posisi itu. Jadi memang kalau wilayah Jakarta ini kan organisasi itu kan banyak ya, tergantung kita pilihannya kemana gitu. Nah apalagi orang yang nggak paham benar-benar kejadian seperti apa kan nganggapnya si Dery ini kan wah luar biasa ini preman itu aja tumbang sekali hantam kan gitu. Jadi nama itu langsung menyebar. Nah iya, makanya kalau ada yang ngomong dia kebal, dia apa, aslinya itu dia beruntung. Iya, hanya bukan dia hebat. Iya, faktor keberuntungan, ya, betul. Ya maksudnya orang pada bilang kita punya kayak apa kalau sana kan wapak kan bahasanya kan di Jakarta kan jimat gitu loh, jimat. Dia bisa ngantuk orang langsung satu kali tumbang gitu loh. Nah kalau dulu kan namanya kita masih muda ya masih ya kayak apa ya gitu ya nggak kita ungkapin kan. Iya lah nggak mungkin kan. Ini bicara pengalaman ini asik ini banget. Dulu itu saya pernah datang suatu daerah itu di sana itu ada namanya daun kebal satu hari. Ya. Daun kebal satu hari. Jadi preman ini dia berani tunjuk gigi atau tunjuk hidungnya itu dari pagi sampai sore sebelum maghrib. Sebelum ada azan maghrib dia itu pokoknya petantang karena dipukul apa itu enggak apa-apa. Tapi begitu nanti menjelang maghrib hilang dia sudah. Jadi kalau ada preman yang munculnya hanya di pagi sampai sore hari berarti pakainya itu. Tapi kalau yang dia berani keluar maghrib sampai malam berarti dia enggak pakai itu. Itu daunnya daun kayak macam kayak kalau di sini tetean itu. Kebal satu hari namanya. Jadi hanya dari pagi sampai sore. Nah beda yang ini tadi kan disampaikan ya hanya faktor keberuntungan. Ya memang benar. Kalau ini tidak beruntung sudah mati di pondok, ya kan? Nah sudah mati di pondok. Begitu keluar dari pondok kita sudah mulai punya prinsip. Aku ini loh kalau mau mati itu sudah mati, berarti aku belum waktunya mati. Kan itu. Sehingga apa? Pas kejadian seperti itu pun langsung Tuhan punya kuasa. Bukan karena tumbangnya dipukul Dery, tapi tadi dihantam pakai itu gitu loh. Gitu. Itu di yang tempat lain lama juga di situ. Ya kalau di situ kita lumayan lama, habis maksudnya dari kita emang ya di situ mulailah kayak ada jiwa mudanya, mulai itu lagi. Jadi gangster apa gimana nih ceritanya? Enggak. Oh enggak ya. Enggak. Kalau jiwa muda kan biasa identik dengan keributan, terus kita masih petentang kan gitu. Tapi tidak sempat jadi gangster di situ ya. Setengah sih ya. Apa kayak kebanyakan gangster itu dia apa? Adanya gangster itu tuh dia kepengen ada apa buat nama buat masuk ormas kalau Jakarta Pak. Oh gitu. Iya. Jadi setelah jadi gangster. Bawahnya apa ormas tuh gangster Pak kalau Bapak tahu. Oh gitu. Jadi yang apa yang backingangin anak-anak gangster di Jakarta ormas. Oh gitu. Jadi kayak anak SMA sebelum dia masuk ormas dia harus nyari nama di gangster itu. Nah setelah dapat nama baru dia masuk. Dapat nama di apa circle-nya mungkin. Iya. Lah itu baru ibaratnya kayak abang-abangannya masukin ke ormas organisasi. Jadi kalau di ormas ya orang udah dari nakalnya dia gitu. Iya. Jadi ormas itu bukan berarti malah dia sebagai lembaga pengontrol, malah justru kadernya aja sudah dari hal yang tidak baik ya. Sehingga kan begitu jadi ormas malah makin brutal kali ya. Iya. Itu kejadiannya tahun berapa Mas? Berarti kalau kita SMA kelas 2 itu berarti berapa tahun? Ya, tahun sekitar 2016. 2015 mungkin. Iya. Bukankah kalau yang dulu preman-preman kayak gitu kan itu di bawah tahun 2000 loh. Masih ada kan?
Kalau di bawah tahun 2000 ya belum lahir. Oh, belum lahir ya. Kita kan masih unyu-unyu anak Iya, Om. karena dulu itu waktu kalau di 2000 ke bawah itu preman masih preman Iya. di angka itu. Kalau yang 2000 ke sana saya lihat Masih zamannya Petrus itu. iya masih. Ya mungkin kan kalau zaman dulu kan itu Om, apa premannya itu langsung bener-bener orang itu semua tahu gitu loh. Iya. Nah kadang-kadang kalau di tahun-tahun sekarang ini pas segala macam itu kadang-kadang masih emput-emputan sama orang-orang yang lebih tua Om. Oh, enggak kelihatan Nggak ya. kelihatan ya gitu loh. Iya, jadi kalau zaman dulu itu yang namanya preman itu entah di kampung entah di kota itu karena juga belum ada kayak sekarang itu HP apa kan. Iya. Jadi preman itu berkuasa dalam satu komunitas kan gitu. Nah, dalam satu komunitas itu tadi ya mungkin ada backingan kayak tadi, tapi tidak mengarah ke ormas waktu itu. Tidak mengarah. Jadi mereka berdiri sendiri. Nah, itu. Nah, karena kita hidup di tahun-tahun itu gitu loh. Nah, Kalau sekarang dia nggak berdiri ke ormas, nggak bisa. nggak bisa karena ormas tuh bener-bener udah besar banget. Udah mendarah daging lah, udah kemana-mana ya. Jadi yang kumpul di situ emang kayak orang-orang punya nama di setiap daerah sendiri-sendiri gitu loh, Pak. Kalau nggak punya nama berarti nggak bisa masuk ke ormas itu ya. Ya Susah. bawahan jadinya. Paling ya orang-orang cuman kayak yang masukin kehajatan. Perintahan sana sini Tapi lah ya. kalau yang jadi preman tuh malah nggak ada yang masuk kehajatan, Pak. Maksudnya kayak orang-orang ya kan banyak kan ada Iya. viral-viral ini cuma nganuin rendang doang. Iya, iya. Lah kalau orang-orang yang punya nama itu dia nggak bakal datang. Nggak bakalan turun ya. Malah dapat dari yang Yang kan tadi. Lebih gede lah ya, lebih gede Iya. lagi daripada itu. Gitu. Ibarat kata tingkatannya itu beda gitu loh. Tingkatannya ada tingkatannya gitu loh. Iya. Saya malah baru paham sekarang. Kalau dulu kan saya taunya kan kalau saya turun dari kapal, kalau saya turun dari pesawat, kalau saya turun dari bis, ini kan preman rata-rata di situ mainnya. Nah, kalau yang kayak gini malah saya baru tahu ceritanya gitu. Apalagi jenengan udah pernah jadi itu juga ya Om. Apa tuh? Di ormas juga pernah ya Om. Ya kalau saya memang dari dulu tuh basicnya ormas, tapi bukan ormas yang kayak tadi ya. Iya. Saya juga pernah jadi pimpinan ormas, saya juga lembaga swadaya masyarakat itu saya juga pernah. Tapi di tempat saya nggak seperti itu. Beda ya, Om. Beda di dari daerah kota mana, Pak? saya ada di daerah Jawa Tengah dan ada juga di luar Jawa. Jadi tapi yang konstruksi yang kita bangun bukan itu. Karena lembaga swadaya masyarakat ini baik itu ormas maupun LSM itu sama, dia kan sebenarnya lembaga kontrol yang mengontrol jalannya pemerintahan, yang mengontrol jalannya persidangan hukum dan sebagainya, itu mengontrol semuanya. Tapi kita tidak merekrut tadi ini, kamu harus jadi gangster dulu sehingga kamu bisa dapat nama, terus setelah dapat nama kamu boleh bergabung dengan saya. Enggak. Makanya kadang-kadang itu ya Om, pimpinannya bener, ngisorannya Iya. oknum. Nah itu yang Iya. Nah, ini kadang-kadang itu ya Om. karena di ormas itu tidak ada syarat untuk menyampaikan bahwa kamu untuk jadi seorang ormas kamu harus berpendidikan ini dan berpersyaratan ini. Jadi bebas, Iya. siapapun masuk boleh. Itu emang bebas, Pak. Bebas, Tapi kan gitu loh. kalau orang yang udah punya nama sebelum dia masuk, Nah. lah itu dia lebih diangkat gitu loh, Dapat Pak. posisi yang nyaman. Nah. Ini bedanya di situ. Kalau saya enggak dulu. Tapi itu emang bener-bener cuma adanya di kalau di daerah Jakarta tuh emang semua Seperti itu ya. gitu, Pak. Organisasi ya emang ya buat cari lahan parkir. Iya, cari makan lah. Cari apa namanya? Apa kayak dia dapat proyek, apa kayak ada pembangunan proyek, Iya, apa iya. dapat jatah gitu, Pak. Apa ada proyek listrik, galian ya cewek. ya banyak lah. Iya. Jadi yang jelas ujung-ujungnya duit lah ya. Nah itu bedanya. Dan saya pun nggak pernah ngeliat kayak di Purbalingga dari gitu tuh nggak pernah sih. Maksudnya kayak awal parkir sampai ribut-ribut dulu Enggak. sebelum jadi tukang parkir. Kalau di Jakarta ada minimarket baru dibangun, terus Pasti. besok mau buka, tempur dulu di situ, Pak. Siapa yang menang ya itu berarti. Ormas mana yang menang dia yang bakal jadi Ngelola. parkir, iya. Oh. Dan di setiap parkiran itu ada uang kas juga, Pak. Masuk. Semisal kok kita mau parkir, itu tuh ada uang kasnya. Maksudnya kayak sehari itu uang kas kayak 20.000 apa 30 gitu. Oh, Nah, itu masuk yang ormasnya. ke ormas. Nah ini sebenarnya kalau kita paham keormasan ya, itu di sana kan memang tidak ada yang seperti itu. Itulah yang ada dinamakan pungli sebenarnya. Padahal ormas itu harus punya modal sendiri karena kegiatannya swadaya. Dan kalau itu dilakukan seperti itu, oh ini ada proyek nih, aku dapat jatah nih. Ini yang praktek-praktek tidak benar sebenarnya. Tapi oke lah itu kan di sana, di tempat kita kebetulan ada yang seperti itu. Gitu. Jadi termasuk di sini, saya pegang ormas. Saya tidak mau mama ini, tolong itu
ada 303 apa ya gitu di backup gitu, atau judul tuh di backup gitu. Saya nggak mau. Jadi kalau backup kan gini, bang, saya akan kasih upeti ini, yang penting saya nyaman. Saya nggak mau. Tapi kalau abang itu butuh pendampingan di saat ada persoalan, boleh, kita kan jualan jasa. Kan berbeda. Kalau yang tadi yang 20.000 itu kayak upeti. Iya. Jadi seolah-olah kita membenarkan perbuatan yang Tidak benar. iya tidak benar gitu. Itu kita bicara pengalaman hukum ya. Tapi ya oke lah, logika kan berbeda kan gitu. Jadi lama bergabung di Ormas ya? Kita nggak pernah bergabung. Oh tidak pernah Iya. bergabung. Nah, ya karena ya. kita ya karena mikirnya di situ Pak, kalau kita gabung ke A, kita nggak bakal bisa nyampur ke B, di Ormas B gitu loh. Berarti nggak bebas kita. Nah, kita nggak bebas mau gerak kemana-mana gitu loh. Tapi kalau udah gabung bisa Tapi kalau sama. dari sana ya kita nyaman, kalau mau nyampur ke Sini ya bebas juga. sini juga nyaman juga gitu. Jadi di mana tempat ya, jadi kita banyak yang kenal, Iya, banyak kawan gitu ya. kawan. Yo, berarti kalau seperti itu percuma kita berorganisasi karena ada sekat malah justru. Dengan tidak berorganisasi kita lebih luas. Kan gitu. Tapi pernah itu enggak apa namanya melihat langsung antar ormas itu tarung gitu. Sering lah ya. Ya karena mereka merebutkan tadi lapak jadi pertahanan sampai Itu ribut. maksudnya Dari- kejadian yang paling menyeramkan pas waktu di Jakarta itu apa? Di Yang pernah daerah nggak lupa sih tahun berapa, tapi itu di daerah Bundaran HI kalau enggak Monas kalau nggak salah itu. Itu PP sama FPR sama FPR. Ya di situ tuh sampai banyak banget yang pakai beceng kan. Nah itulah benar-benar luar biasa sih. Sampai ada orang yang yang ditembakin di selokan. Antara ormas itu. Iya antar ormas. Terus ada nggak proses hukumnya itu waktu itu? Dengar-dengar. Karena nggak mungkin nggak mungkin ketangkep Pak. Buktinya nggak ada gitu loh. Siapa yang nembak, siapa yang ini. Posisi polisi datang ke situ cuma menemukan Mayat. jasad. Nggak, dan yang di situ rame. Misal mau menangkap semua, Siapa? penjara gimana Pak? Iya, lebih banyak mereka ya. Lebih banyak masa dibanding Iya. tempatnya buat nampung gitu loh. Jadi nggak selesai ya. nggak bakal selesai. Jadi kalau ada tawuran, ada orang mati pun itu susah buat nangkep itunya. Kecuali emang ada yang bocorin gitu. Baru ketahuan ya. Baru ketahuan. Karena mau nangkap semuanya polisi nggak bakal berani. Iya. Dana yang dikeluarin buat nangkap semuanya lebih Berapa? banyak. Iya, Iya. besar. Daripada buat itu gitu loh. Iya. Buat ibaratnya ngebumiin satu jasad gitu loh. Ya dan mungkin waktu itu juga belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan data udah lengkap gitu loh. Kalau dulu kan yang saya tahu ormas itu walaupun menjadi anggota kan tidak kayak sekarang. Sekarang kan sudah ada web, dicatat dan sebagainya. Begitu nanti ada kejadian sudah pelakunya siapa pasti ketahuan. Tapi tetap aja Pak, susah. Sulit ya. Sulit. Kalau posisi rame, Iya. yang megang senjata itu juga banyak. Siapa yang tahu? Iya. Contoh ibaratnya kita 3 orang, tapi tiba-tiba ada jasad 1. Ya kalau 3 orang dong mungkin bisa diselidiki. Iya, tapi gitu begitu loh. yang datang 500 Tapi yang bingung ya. Iya. nggak mungkin kan Iya. ibaratnya ini bisa aja dia ini cacat ini yang nembak, lah cacat ini yang nembak ya udah bingung gitu loh. Iya. Kecuali emang ada bukti CCTV atau apa kan polisi kan juga bakal nangkapnya seperti itu. Iya, ya CCTV termasuk selongsong peluru kan gitu lah. Ini kan nanti jadi masalah gitu. Termasuk uji forensik kan gitu. Tapi memang kalau tahun-tahun seperti itu kan juga sangat sulit sih ya untuk pembuktian. Makanya kayak kasus 98 itu kan sampai sekarang kan ada yang belum terselesaikan yang gitu. Tapi itu bicara pengalaman orang yang berbeda. Mudah-mudahan di kota kita tidak terjadi yang seperti itu kan gitu. Tapi lagi rame banget itu Om. Kalau di kota kita itu gangster itu. Nah, ini kan makanya gangster itu sebenarnya mereka kemana sih? Karena kayak kemarin itu kan ada kejadian lebih dari 3 kali, Iya benar. gitu loh. Itu dalam waktu yang singkat, gitu. Sampai terakhir begitu ada yang mati itu lah agak reda, gitu. Mereka tujuannya apa sih kalau seperti itu, ya kan? Gitu. Mungkin lagi cari-cari diri apa gimana nggak tahu. Kadang-kadang juga ada yang ikut-ikutan doang Om. Ikut-ikutin tren Jadi lah. ibarat kata temennya itu lagi nongkrong terus bayi milu tiba-tiba lagi mau bentrok Tawuran. gitu. Ya kemarin kan kalau nggak salah ada 3 atau 4 kabupaten gabung Nah, jadi iya. satu. Berarti kan belum tentu tahu mereka. Nah itu salah satunya itu ponakannya temenku Om. Itu. Oh gitu. Itu Ikut- sebenarnya ikut gimana juga. ceritanya, Pak?
itu jadi ikut-ikutan juga apa namanya, dia lagi nongkrong sama temennya, ayo melu baik gitu. Tapi tidak tahu mau Tapi kemana gitu ya. kemana gitu loh. Nah terus dilalah di lokasi itu om, udah kumpul banyak banget orang gitu loh. Terus kemenangan sama warga om, dipukuli, ditabrak motor, sampai apa belum empat ning sawah om. Tetep Gitu dikejar. loh. Enggak, dipukuli gitu om. Akhirnya ketangkep. Kalau pelaku di berita itu, saya baca di berita itu ada 7 orang yang jadi tersangka. Gitu. Itu dari daerah Purbalingga, Wonosobo, Banjarnegara, Kebumen, kalau nggak salah Purwokerto, Banyumas. Berarti pelakunya banyak tapi yang jadi tersangkanya 7 orang Iya, yang ketangkep itu di kantor polisi itu 32 orang total. Cuman yang jadi tersangka itu 7 orang. Yang lain lepas semua. Yang lain lepas. Cuman ya ngandang 2 hari dapat salam olahraga. Tapi enggak ada ditanya enggak yang tadi ada saudaranya itu. Kamu sih ikut-ikutan gimana gitu? Wah, langsung om telepon Apa udah ditonjok dulu enggak? Oh, dapat salam olahraga dari mana-mana itu om. Katanya kelas aku yuk sampai kering kembali, terus kelepotan apa segala macam, minta air minum aja. Udah dikasih. Apa segala macam. Kamu mau lagi apa enggak? Enggak lah gitu. Gimana nanti sekolah? Mau nggak sekolah? Mau ngarit atau gimana gitu? Mau jadi apa kamu gitu? Diomelin Sama petugasnya ya? sama itu keluarganya. Oh, keluarga dia. Iya, pas dijemput itu. Soalnya waktu itu kan dijemput 2 harian nginep di Itu. iya rumah singgah lah. Tapi anu ya, setelah keluar dia sekarang enggak? Iya, udah. Ada luka enggak waktu itu, Mas? Ya paling di badannya pada memar, dapat salam olahraga. Ya iyalah ditonjok apa kan gitu. Apalagi kalau bukan 1 orang saja. Nah itu. Tapi memang dia itu sama sekali enggak tahu kalau dia itu mau Iya, cuma tawuran gitu ya. doang, ikut-ikutan om. Soalnya di apa samar sama temennya sih itu. Mungkin di chat juga ada sama kepolisian berani lepas Iya gitu kan. Dan di Purbalingga juga apa namanya lagi rawan juga sih om. Masalah gangster, masalah orang-orang anak muda pada lewat di jalan atau segala macam bawa senjata tajam gitu. Oh, klik kayak masuk klete di Jogja Iya, gitu. kalau di Jogja kan klite gitu. Kalau di sini apa namanya? Pada orang pada nyebutnya sih gangster gitu. Gangster aja Iya. ya. Tapi itu memang khusus anak muda atau ada yang lebih tua? Biasanya itu anak-anak muda om yang direkrut itu. Usia-usia berapa? Usia SMP SMA om. Oh, Gitu. masih anak-anak. Iya. Bawa itu. Nah kemarin itu saudara saya om yang di Toyareke itu kan main. Emang di situ ada 2 orang yang lagi ngejar itu apa namanya gangster itu. Gangster itu ada 2 orang om. Boncengan bawa senjata tajam itu kayak semacam kayak arit tapi apa namanya itu? Celurit. Yang panjang banget lah. Nah itu sama saudara anaknya itu dilemparin batu loh, kena kepalanya, ternyata bukan itu gangsternya, itu yang ngejar. Kena kepalanya loh. Jadi gimana tuh ceritanya tuh? Nah akhirnya kan diobatin sama bapaknya. Dipikir gangster malah bukan yang lagi ngejar ya? Aku bukan gangster, aku yang lagi ngejar gitu. Apa percaya kita kan bukan gangster? Sama kan gini, Mas. Saya itu udah gila, terus saya udah ketahuan orang gila. Saya udah gila sekarang gitu loh. Tapi Cuman itu kan itu apa nanti apa nggak bawa senjata om. Kalau yang gangster itu kan bawa senjata. Ada bedanya ya. Bedanya. Nah waktu itu mau kepentok itu lompat om ke sungai om, gangsternya om. Lompat ke sungai, sungainya dalam banget om situ om. Ada 5 meter mas. Mati nggak dia? Ada petani yang itu om. Lihat. Itu kan kejadian sekitaran jam pagi lah. Nah pagi-pagi itu ada petani yang lihat om lagi bawa senjata itu om. Pelaku lewat sawah itu. Tapi di perempatan mana itu Dongmenjangan itu ada yang jemput om. Udah ditunggu. Temennya atau polisi? Ya mungkin temennya bawa HP kali dia. ya bisa jadi, tapi kan ngumpul kan otomatis ya mungkin HP-nya bagus atau apa nggak tahu. Tapi yang jelas itu ketembok. Tapi cantik juga ya kalau dipikir-pikir ya, bukan gangster malah kita kena masalah juga. Tapi emang kan di berita itu kan banyak banget om. Iya, kemarin sempat viral. Sempat viral banget gangster banget. Iya.
Kita lihat di media beberapa kali kan sampai seperti itu. polisi aja berjejer pakai senjata tajam foto yang gini diposting di Instagram. Iya. Lah itu polisi berbagi. saya waktu itu lihat itu ada ada celurit yang panjang segini nih. Itu satu itu yang paling panjang itu. Iya benar. Itu kan Di di Polres. video itu kan berita banyak banget yang digebukin sama warga atau segala macam. Iya. Jadi mau tawuran belum nganu wis ketahuan warga dulu ya sapes gitu loh. Padahal mereka sebenarnya nggak punya tujuan ya. Sampai yang viral waktu itu ketangkep di daerah Purwokerto dipukulin, saya bilang aduh lara banget bisa ditantemi mani lah, dan aku pegel gitu. Lah berarti gangsternya itu sudah hilang ya. Begitu dipukul luntur. Mungkin efek alkoholnya udah mulai habis. Iya. Dan kebanyakan juga main obat-obatan sih om, mungkin koplo segala macam. Iya. Jadi nekatnya itu nekat karena itu tadi iya. ada pengaruh obat. Yang pertama pengaruh obat, yang kedua minuman juga, yang ketiga pengaruh lingkungan om. Lingkungannya, nek misalkan nggak mau diajakin kan jelas dibully om. Iya lah kita nggak Bahkan sih temen dan lain sebagainya ya gitu kan akhirnya mau lagi darah muda lah ya, Iya. pasti kan terpancing. Iya ikut saja lah gitu. Ikut aja. Padahal nggak berpikir resikonya nanti Nah, kemana gitu, ya. iya. Kecuali kalau kayak tadi udah ditahan, yang lain di luar dia di dalam baru merasakan dinginnya ya cuci bersih kan gitu. Iyalah susah di dalam. Tapi dulu Bang Reza pernah ngalamin nggak ya kayak gitu? Kalau dulu aku pribadi sih Iya. jadi gangster seperti itu enggak om. Enggak, Cuman ya. maksudnya kalau misalkan kayak tawuran, berantem atau segala macam sih pernah. Biasa, Dulu memang bahasanya itu bukan gangster om. Nah. Cuman maksudnya sekelompok komunitas kita brand gitu loh. Nah, brand antara dari desa ini ke desa itu Iya, gitu. kelompok ini sama Iya, kelompok ini gitu ya. Iya. Tapi belum nama gangster ya. Belum. Kalau dulu belum tahu itu gangster apa tuh belum tahu. Nah, jadi masih sebatas preman sana itu sama preman sana gitu ya. Walaupun dulu juga ada yang pakai senjata tajam, terus apa namanya pakai batu dan lain sebagainya memang ada gitu. Cuman belum tahu itu gangster apa segala macam belum tahu. Cuma kelompok biasa lah. Geng-gengan lah. Iya, geng-gengan. Iya. Gengnya kok ngelawan gengnya mana berat Nah, gitu loh. iya, tapi Kayak belum. kemana? Iya. Kalau dulu geng, kalau sekarang udah sampai tar dari gangster gitu ya. Iya, betul seperti itu. Jadi tetap ini lebih antiknya itu nama dulu dikasih tambahan lah gitu. Iya, betul. Ditambahi bahasa gaul sekarang itu. Iya, geng jadi style gitu, jadi gangster gitu ya. Milu-milu lah om lah. Apa? Geng-geng di Jepang, Segala lagi ya, Yakuza iya, gitu kan. mungkin ikut-ikutan itu. Iya. Tapi memang luar biasa punya Iya, pengalaman tapi ya seperti itu kalau bagi saya itu orang-orang yang ikut gangster itu mau goblok om. Kenapa bisa seperti itu? Ya goblok nggak mikirin masa depan gitu loh. Ibarat kata sih gaya-gayaan, ketangkap nangis, gitu loh. Larang banget aja gitu ya. Ketangkap nangis, nyusahin orang tua, itu. Jadi sia-sia ya. Iya betul. Jadi bodoh dan tolol ya. Iya. Coba Orang gangster tolol kamu. Gangster foto. Coba malah kalau kita bersikap baik, santun dan juga malah kita lebih dihargai orang Iya, ya. betul. Walaupun kita nggak pakai parang itu tetap Iya. dihargai orang. Dan itu apalagi usia-usia seperti itu kan masih usia untuk pembelajaran, masih sekolah, mondok dan sebagainya gitu. Itu juga ada pengaruhnya dengan media sosial juga sih menurut saya gitu ya. Nah, pengaruhnya gimana Mas? Ya pengaruhnya mereka melihat tayangan-tayangan yang mungkin hal seperti itu dan mereka juga ikut-ikutan gitu loh. Contoh ya Om, yang dulu viral itu terkait masalah kata bisur, Alex dan lain sebagainya gitu loh. Yang membahas terkait zaman dulu dia di jalur gitu loh, tawuran dan lain sebagainya. Mungkin mengikuti jejak itu kali ya. Nah, dia aja bisa menemukan jati dirinya dan sukses, Iya. gitu loh. Kenapa saya enggak? Gitu Om. Mungkin seperti itu. Ya kalau yang sekarang juga sukses kan, suksesnya kan Iya. dia sampai masuk kandang kan gitu, Iya, masuk gue kan nangis. nangis kan gitu. Jadi kalau bisa mencontoh itu kan yang positif, Iya. kegiatan yang baik, Iya. yang ada manfaatnya. Lah ini kan kegiatan ini sangat merugikan dan sangat meresahkan warga masyarakat, kan gitu loh. Iya, itu juga lah. Sekarang ramai banget itu yang masalah gangster. Jadi maksudnya masyarakat sekitar kadang-kadang kan keluar malam kan takut. Iya, justru dengan adanya kita ngobrol-ngobrol seperti ini kan barangkali masyarakat ada edukasi lah, Iya, betul. sehingga mereka tidak perlu takut, tapi bagaimana bisa menyikapi kondisi seperti itu. Nah itu menurut Bang Serjat loh, menurutnya
lebih baik itu seperti apa kalau ketemu dengan anak-anak seperti itu? Apa kita gebuki sampai dia pingsan atau harus langkah-langkah seperti apa? Ya kalau menurut saya sih kalau misalkan warga sekitar menemukan orang-orang seperti itu, mending hajar season kasih salam olahraga, terus langsung bawa ke kamar polisi. Iya, enaknya gitu ya. Jadi Seperti itu. jadi jangan mentang-mentang kamu itu gangster itu semau kamu itu Iya, jangan ya. iya, betul. Nah ini kalau ini pengaruhnya ke orang tua atau dampak dari orang tua ke anak ini kenapa? Apa mereka memang kurang didikan dari orang tua atau dari pondok atau dari sekolah atau dari mana? Apa memang akhlak mereka yang memang sudah rusak? Kadang-kadang itu memang dari circle-nya lah ya Om. Kalau saya bilang itu circle-nya Om. Biasanya kalau komunitasnya memang condongnya ke hal-hal seperti itu, otomatis yang di lingkungan sekitarnya juga ke bawah Om. Ke bawah ya. Walaupun didikan orang tua itu bagus apa segala macam, kalau teman-temannya itu kurang baik, itu pasti ke bawah Om. Oh gitu. Gitu. Jadi circle tadi itu menentukan ya. Iya. Walaupun di rumah orang tuanya baik. Baik, kadang-kadang bohong Om. Orang tuanya juga bohong, kadang-kadang ngomongnya kesini apa segala macam, ternyata bohong. Ikut-ikutan, minum dan lain sebagainya, Iya, akhirnya iya. berantem di jalan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi circle itu sangat menentukan Iya, ya. lingkungan itu sangat menentukan banget. Om. Iya iya. Di samping orang Iya. tua, pihak sekolah, terus lingkungan tadi Iya. yang paling utama ya. Iya, saya miris juga kalau zaman-zaman sekarang itu memang banyak anak-anak muda bohongin orang tua. Om. Kasihan ya. Banyak banget Om. Orang tuanya mati-matian banting tulang, Belain akhirnya anak. cari Nafkah. duit untuk Anak. untuk sekolahin anak atau segala macam, tapi kadang-kadang anaknya itu nggak bener Om. Gitu loh. Jadi perjuangan orang tua sia-sia Iya, ya. betul. Itu baiknya gimana anak seperti itu diapain tuh kalau kayak gitu? Itu ya kasih salam olahraga kalau saya sih. Soalnya bingung juga ya Om, maksudnya kalau anak-anak segitu diomongin sama segala macam cuma iya. Diem. Iya. Tapi kurang ajar ya. Tapi kadang-kadang iyanya itu cuma iya doang Om. Jadi udah Tapi dipakai ya? di belakangnya itu ke bawah lagi gitu. Iya, udah Nah, dipakai. soalnya dulu saya juga pernah ngalamin seperti itu sih Om. Mhm. Ya bohong ke orang tua apa segala macam pernah semua gitu loh. Jadi aku tahu. Tapi sudah insaf sekarang, udah bertobat. Iya, iya udah dewasa, udah punya anak kan sekarang berpikir Om. Gitu loh. Tapi kan mau jadi gangster lagi. Jangan Om. Itu dulu mah. Jadi ketua ya. Nah, jangan. Kalau di sini sih termasuknya kalau saya lihat sih agak mending daerah Purbalingga. Kalau dulu pas zaman saya di Jogja itu malah lebih kelihatan sadis lagi Om. Gimana itu ceritanya itu? Jadi kalau pas di Jogja itu orang Jogja kan namain anak-anak seperti itu kan klitih kan Om. Itu jadi nggak ada modus apa Om, maksudnya tuh nggak ada modus kita mau mencuri apa, mau ngebegal kendaraannya apa segala macam enggak Om. Enggak ya. Tujuannya cuma ngebacok orang gitu Om. Oh, entah salah entah Nggak tidak, salah. bacok gitu. Iya, dibacok. Di sana soalnya ada satu teman saya di daerah Bantul itu ngalamin Om sini Om. Satu besetan itu Dibacok. dibacok. Padahal dia enggak salah. Nggak salah apa-apa. Cuma lewat naik motor Om, langsung diginiin aja Om. Oh, enggak peduli. Nggak peduli. Orang gila kali enggak tuh. Ya bisa jadi di sana katanya lah ya, kata-kata orang sana itu memang ada satu pil di sana yang memang bisa memutuskan rasa Saraf. takut. Oh, hilang rasa takut. Rasa takutnya itu hilang Om. Gitu. Jadi enggak pakai akal sehat lagi ya. betul. Om orang nggak salah apa tiba-tiba dibacok, terus kadang-kadang orang yang lagi tongkrongan di pinggir jalan itu kalau udah malam Om diginiin apa segala macam kayak gitu Om. Sempat ada yang meninggal gitu. Kalau yang meninggal itu aku sih belum tahu ya Om, maksudnya belum ada ada satu kata temanku sih di sana, di koran Jogja juga ada beritanya juga Om di sana. Jadi itu malam-malam ada kelitih 2 orang naik motor itu bawa senjata tajam dan 1 orang yang naik mobil Om. Jadi kelitih itu langsung nyabetin benda tajamnya itu ke mobilnya Om. Lah yang naik mobil itu langsung rem Om, otomatis kan motornya kan Nah, nyalip dulu ke depan. iya. Ini gaspol Om, mobilnya Om langsung tabrak. Hajar. Hajar. Oh. Nah 2 kelitih itu Meninggal. di tempat. Oh. Tapi yang nabrak juga mobilnya kan masuk jurang Om. Iya. Kritis. Oh. Itu Kalau udah- kalau nggak salah kan kalau di sini kan yang namanya gangster seperti itu kan masih anak-anak muda ya. Kalau klitek sama atau dia udah dewasa atau gimana? Ya kalau kritis biasanya orang-orang pengangguran apa segala macam itu Om. Berarti tidak tentu harus anak muda ya. Ya nggak harus anak muda. Kayak Tapi meninggal. kebanyakan juga anak muda, kebanyakan Om. Kalau yang meninggal waktu itu anak Kalau- muda atau apa? Iya anak muda, anak-anak SMA gitu Om. Oh. Sekitaran umur 18 tahun. Berarti 17 tahun. klitiknya juga meninggal. Kalau Korbannya
kritis om, kritis belum tahu meninggal atau banyak. Itu aku baca berita juga di situ di koran Jogja itu waktu itu. Ya kalau kritis memang areanya juga, kalau gangster kan di luar Jogja, Iya, kan berbeda, gitu loh. Tapi Itu- memang luar biasa ya. Kadang-kadang kan memang orang-orang pada takut keluar malam om. Iya iya, Itu loh. takut dihajar ya gitu kan. Ya termasuk di daerah kita kan kemarin kan juga sempat viral gitu, akhirnya orang mau keluar pun takut kan gitu. Iya. Ini sih sudah ada penting lagi lah. Iya benar. Orang pas waktu di daerah kita ini siang-siang juga udah ada yang itu om. Ada lagi. Ada yang beraksi waktu itu kan aku baca berita siang hari itu ketangkep polisi itu berapa puluh Anak. anak itu om. Masih kecil-kecil om, SMP paling. Daerah Purbalingga. Purbalingga di daerah Bogosari kalau nggak salah di berita itu. Oh. Itu ketangkep om. Anak-anak situ juga atau bukan? Kalau anak-anak situ apa enggak saya kurang tahu om. Hmm. Lupa lah pas waktu itu baca beritanya. Tapi sempat viral ya. Sempat viral. Nggak ada korban apa enggak? Kalau korban kayaknya belum ada. Karena belum sempat sih ya. Belum sempat, udah kepergok warga dulu. Ya mungkin mau janjian di mana, terus yang satu geng ini udah konangan dulu gitu ya. Yang dulu sempat ketangkap itu kan di daerah Toyareka, kalau nggak salah ya. Toyareka sama Bawah Teja ya kalau nggak salah. Terus daerah mana lah? Kecubong. Iya Kecubong sama daerah Purwokerto mungkin. Banyumas. Yang ketangkap. Mungkin yang katanya sih lah isu-isu lah ya om. Isu-isu itu memang orang-orang yang ingin masuk ke gangster itu om, memang diwajibkan untuk Ngajar orang dulu. ngajar orang dulu om. Oh, harus Isu-isu berani lah macam kayak dari cerita Mas Riri ya. Iya betul. Setelah itu mengajar orang baru diakui di kelompok mereka gitu iya, ya. Betul. Lah kalau yang masuk penjara itu diakuin dan nanti tuh. Ya nggak tahu. Iya kan? Ya. Apa lebih diakui nanti jadi pimpinan? Ya mungkin lebih diakui, wes mlebu jero ya gitu om. Gitu ya. Iya, cowok kayak hebat kan sapu itu. Ya, tapi seperti itu. ada bedanya enggak dulu dengan sekarang? Kan ini Bang Cecep kan sama Bang Dery kan dulu sudah pernah. Nah, dengan kisah yang sekarang ini gimana? Kalau dulu sama sekarang menurut saya itu malah lebih berani orang-orang yang sekarang om. Oh gitu. Iya, soalnya orang-orang anak-anak sekarang itu satu walaupun kayak dulu kayak preman dan lain sebagainya itu masih ada sopan santun, ada Etika ya. etika terhadap orang yang lebih tua segala macam om. Kalau sekarang enggak? Kalau sekarang nyanteng banget om. Kadang-kadang aku menangis gue pengen Kajar gitu ya. siapa sih kok katel itu loh. Kalau menurut mata hukum itu kalau semisal kok kita dibegal ya, Iya. itu kita melawan atau gimana, Om? Jadi gini, kalau Biar versi kita nggak salah ya. Iya, kalau biar nggak salah jelas. Begitu kita dibegal, kalau kita melakukan perlawanan itu sebenarnya bagus. Tapi akibatnya kan nanti akan terjadi persoalan hukum baru. Contoh gini, kalau kita dibegal, aset kita entah itu HP, entah itu dompet dibawa kabur, umpama gitu loh. Kita bisa melakukan pelaporan atau pengaduan. Ya kan? Kita pelaporan di tingkat kepolisian, entah itu Polsek, entah itu Polres. Itu baiknya kan seperti itu. Yang kadang nanti salah jalan kayak gini. Sudah kita dirampok ini, kita hajar balik, dia malah terkapar. Nah, hukum kadang kan tidak sedetail yang kita loh. Sama malah mukul orang gini loh. Padahal saya berani mukulnya karena saya dirampok. Tapi nanti diproses di penyidikan dan sebagainya enggak. Penganiayaan ini masuk di dalamnya. Makanya hati-hati. Kalau jadi korban saja, enggak usah jadi pelaku. Kenapa korban jadi pelaku? Ya tadi aku dipukul terus aku mukul balik sampai meninggal. Kan berarti aku jadi korban tapi jadi pelaku. Ya kalau semisal kok kita melaporkan ke hukum, Iya. apakah ada jaminan barang kita akan kembali? Tentu tidak jaminan. Tapi barangkali si pelaku ini kena tangkap, itu kan nanti kan setelah diproses ke sana dan barang itu tidak dilenyapkan atau tidak apa, itu bisa kembali. Cuma dengan catatan apa? Ini barang ini kalau berbentuk uang, perampok ini kan biasanya buat kepentingan yang tidak baik. Contoh beli narkoba, beli minum dan sebagainya. Uang sudah tidak ada. Walaupun dia ketangkap, ya paling dia hanya menjalani hukumannya. Tapi kita tidak salah. Kalau kita salah kan sudah dirampok, kita pukul balik dia pingsan. Nah, ini masalah. Kan gitu. Makanya sangat berhati-hati, jangan sampai kita korban yang jadi pelaku. Kalau kayak gitu ya om, kalau kayak gitu kan jadi orang-orang juga kadang-kadang berpikir seperti ini. Mending saya ngerampok, mending saya begal. Iya, gitu. iya. Inilah versi hukum yang dibuat, memang diciptakan seperti itu. Makanya buat orang yang akalnya sehat,
hati-hati hindari proses hukum, jangan sampai terkena persoalan hukum kayak Bang Cecep. Oh kalau dulu saya bangga kalau masuk penjara, kalau sekarang kan kesentuh aja nggak mau, Ya iyalah. ya kan? Gitu. Ya memang hukum seperti itu. Apalagi kalau nanti disinkronkan lagi, masa sih maling singkong itu Bu siapa yang dari Sulawesi apa dari mana kan? Ya kan? Hanya untuk Sampai tahunan. nah itu kan kasihan. Dengan koruptor yang berapa triliun hanya menjalankan Nah berapa? apa Kan gitu. ya sih bang. Kayak ini anak-anak. Hmm. Anak-anak ini sama dianggap itu orang gila Mas. Dari orang gilanya bagaimana? Perbuatan orang gila atau orang stres itu dia tidak punya hak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dia itu berjalan sendiri. Nah, dia itu posisi dalam pengampuan orang yang sehat. Contoh memang anak ini karena dia stres atau gila, ini menjadi tanggung jawab orang tuanya. Perbuatannya ini loh, mukul orang atau ngambil barang orang, ini orang tuanya yang bertanggung jawab. Sama dengan anak-anak tadi yang kayak kritik, kayak gangster tadi. Karena di bawah umur, ini orang tuanya yang harus menanggung perbuatan anaknya. Makanya hati-hati yang punya anak-anak umur-umur seperti itu harus dididik benar-benar. Itu menanggung apa? Contoh halnya seperti apa? Contohnya gini, anak-anak yang masih di bawah umur ini, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi umpama dia ribut ini, terus dia ngambil barang orang ini, tetap ini yang bertanggung jawab ini harus orang tuanya. Karena dianggap itu anak belum dewasa. Gitu. Nah ini, jadi dimasukkan penjara pun orang tua ini harus bertanggung jawab nih. Karena perbuatan anaknya itu belum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu seperti itu. Nah itu Om, yang kadang-kadang mungkin anak-anak sekarang yang masih di bawah umur SMP dan lain sebagainya itu jadi gangster dan lain sebagainya karena kekuatan hukum di Indonesia kan masih itu Om, ada perlindungan anak. Iya. Nah ini seperti itu. Nah ini masuknya kan di PPA kan di tingkat kepolisian itu PPA perlindungan perempuan dan anak. Jadi perempuan dan anak itu dilindungi. Nah itu. Nah yang kadang kurang bijaknya lagi kata-kata dilindungi ini malah dimanfaatkan. Aku jadi gangster nggak apa-apa, nanti kalau ada apa-apa bapakku yang nanggung. Nah ini kan masalah. Nah ini edukasi yang seperti ini harus dikasih pemahaman ke masyarakat luas sehingga itu tidak perlu terjadi. Contoh saya punya anak usia di bawah 18 tahun sekarang kan kalau saya kan 18 tahun itu kakak dewasa punya KTP gitu. Nah kalau di bawah itu kan masih anak-anak. Jadi perbuatannya orang tuanya. Kamu di luar jadi orang yang benar ya. Karena kalau di luar kamu ada apa-apa, bapak yang harus nanggung. Kan gitu. Ini minimal dari situ. Gitu. Beda kalau klite ini kan ada yang dewasa, ada yang tua kan gitu loh. Itu seperti itu. Tapi ada kemungkinan nggak sih Om kalau gangster itu ada orang atasannya? Saya yakin dimanapun itu ada mentor. Ya kan, dimanapun. Contoh yang kayak tadi saya menyampaikan di luar sana gitu. Di sini pun sama, saya lihat sama. Jadi seseorang ada penggeraknya kan? Ada karena kalau tak lihat ini ada adminnya. Sekarang gini kalau tadi Bang Cecep menyampaikan ada kabupaten ini, kabupaten ini, kabupaten ini, kabupaten ini sampai 5 kabupaten. Kalau nggak ada adminnya nyambung nggak? Nggak nyambung. Nah admin ini mungkin ya yang nanti jadi nanti ini mau ada seperti ini berani nggak? Bahasanya kan kalau 5 kabupaten datang ke Purbalingga kan ngelurup di Purbalingga. Kan hebat dia datang. Tapi begitu dia datang kena tangkap, masuk bui, tinggal nangis di sana. Jadi saya yakin ada aktor di belakang itu. Belakang layar. Iya, di belakang layar termasuk kita kan dulu kan zaman ada film India kan kita pasti itu jagoanku keluar itu kan gitu loh. Nah, dia mencontoh dari hal-hal seperti itu. Ini apa? Orange Pink ya. Kuga ya. Sudah gitu tadi, itulah bicara pengalaman.